warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Terima kasih ya sudah menonton channel YouTube ini. Semoga teman-teman terinspirasi adanya channel YouTube ini. Di sini aku ingin banget memotivasi teman-teman untuk menggeber cara langit. Untuk teman-teman yang punya cita-cita, impian, punya masalah, galau, ini sesuatu hal yang mungkin tidak bisa digapai, mari kita gapainya dengan cara langit, yaitu dengan cara bersolawat, teman-teman. Masya Allah. Teman-teman, hari ini aku ingin berbagi testimoni salah satu narasumber kami, yaitu Ibu Depi. Dari cerita ini, beliau itu ingin punya hajat, punya mobil, teman-teman. Masya Allah. Dengerin dulu Ibu Depi menceritakan bagaimana Ibu Devi bisa mendapatkan mobil gratis dari Allah. Karena ceritanya sangat menginspirasi, ceritanya sangat membuat kita itu semakin kita yakin sama Allah. Nah, teman-teman simak aja videonya sampai selesai, dan mungkin dengan adanya video Bu Depi, teman-teman bisa mengikuti apa sih yang dikerjakan Ibu Depi hingga bisa hajat-hajatnya dikabulkan. Oke, langsung aja dengan videonya sampai selesai. Assalamualaikum Kak. Saya Depi dari Bekasi. Salam kenal. Sebelumnya kenal keajaiban sholawat itu udah 2,5 tahun kurang lebih ya. Terus karena benar-benar lagi di titik terendah saya, jadi itu aja lihat-lihat di YouTube gitu, dan kebetulan ada YouTube-nya kayak UYM, terus sama Umi Wiwi, terus Mbak Mel, terus salah satunya sama Ustadz Marshall juga, sama siapa Habib Novel itu juga termasuk. Ya dari situ belajar sholawatnya. Terus pas bener-bener istiqomah itu 1,5 tahun lah Kak. 1,5 tahun mulai istiqomah itu bener-bener memang 1,5 tahun itu juga karena memang nambah lagi, Masya Allah, nikmat lagi yang Allah kasih ke keluarga saya, terutama di kerjaan suami kena PHK. Itu dari situ tuh bener-bener yang Masya Allah banget. Terus berusaha buat istiqomah juga, sedekah subuhnya. Terus pernah juga di titik yang bener-bener gak pegang duit sama sekali, tapi Allah kasih itu orang yang bener-bener Masya Allah banget. Ada yang ngirimin sembako, ada yang ngasih beras, ada yang transfer duit. Sebenarnya yang hal-hal yang kayak begitu dulu Kak awalnya. Dan memang kalau pas yang singkat cerita, ya itu tuh maksudnya yang mobil itu tuh, yang dapat mobil gratis itu tuh termasuk hajat saya juga salah satunya, karena memang saya masih ada amanah hutang yang belum bisa saya bayar, tapi sebisa mungkin saya setiap bulan itu saya cicil, bahkan kadang saya kasarnya saya mending gak pegang duit sama sekali gitu Kak, buat nyicil utang. Itu masih sekitar 35, kurang lebih segitu Kak, utang amanah yang belum bisa saya lunasin. Dan mobil itu tuh termasuk mungkin salah satu hajat juga. Memang salah satu hajat, cuman yang bener-bener gak ada di pikiran saya bakal secepat itu gitu, karena suami kerja di tempat yang baru pun juga baru ada 1,5 tahun gitu. Itu enggak maksudnya bukan yang di luar pikiran saya bakal Masya Allah cepet gitu. Karena kalau setiap doa tuh yang paling utama itu kan pengennya sebenarnya hajatnya pengen lunas utang dulu.
terus pengen mobil, motor gratis, umroh sama haji gratis gitu. Dan ternyata Allah kasihnya mobil dulu, karena memang saya pengen banget mudik karena nggak pulang-pulang kan, karena mobil juga kejual, karena pas saya bener-bener di titik terendah itu bener-bener eh, kena tipu juga kan sama apa sih yang temen join apa sih kayak usaha gitu, kena tipu jadi motor mobil kejual gitu. Jadi pengen pulang kampung aja gitu, pengen pulang gitu, pengen nyekar ke makam almarhum bapak, terus pengen ketemu emak sama adik-adik juga. Itu aja sebenarnya, sesimpel itu gitu. Ternyata pas bulan kemarin awal Juni itu yang punya yang bosnya bosnya suami tuh ngomong kalau nanti mau saya eh, apa ya, awalnya tuh cuman ngomongnya pengen saya pinjemin mobil ya, cari kamu eh, cari yang apa, tipenya ini, warnanya ini, kamu nanti cari. Bosnya suami ngomong gitu. Terus selang 1 minggu apa kayaknya ya 1 mingguan deh kurang lebih, itu mobil dapet, itu dari harga yang dari 109 sampai dapet ke 107. Dan itu yang masya Allahnya itu, mobil itu yang punya pemiliknya itu yang suami kan belinya second mbak, itu kan suami itu tuh buat bangun pesantren. Dan masya Allahnya bosnya suami itu langsung ACC, ya udah mobil dibeli aja. Udah dapet mobil, alhamdulillah tuh selang 2 hari itu bosnya suami ngomong kalau mobil langsung atas nama kamu aja, soalnya saya kan pajak progresifnya kalau atas nama saya kan banyak tuh katanya gitu, ada beberapa kendaraan jadi pasti pajak progresifnya juga lumayan, jadi pakai nama kamu aja. Bosnya suami bilang gitu. Ya udah sampai sekarang, ya sekarang lagi diproses karena lumayan lama kan, kena apa sih cabut berkas apa, ya alhamdulillah kak, atas nama suami itu apa sih, ganti namanya atas nama suami itu 7 juta dari bosnya lagi, dikasih lagi. Terus kalau ada apa-apa kayak masalah apa sih perpanjang gitu pajak atau servis itu ya semuanya dari bosnya gitu. Makanya nggak ada di pikiran saya kalau ternyata dikasih mobilnya itu ya secepat ini sama Allah gitu. Sedangkan amanah hutang saya itu sebenarnya dari hutang-hutang saya itu dari 2 tahun yang lalu kan, saya ditipu sama temen itu kan 2 tahun setengah yang lalu kan, kita 2 tahun setengah lalu deh, pas anak saya yang kedua ini baru umur 6 bulanan. Sekarang anak saya udah mau 3 tahun akhir Juli ini, jadi ya sekitar segitu. Ya dari situ gitu, intinya sih sebenarnya dari semuanya yang saya alamin sama suami itu ya bener-bener yang ya memang kita harus sabar, harus lebih sabar lagi, harus lebih ikhlas lagi. Ternyata Allah ngasihnya ya, maksudnya ngasih jalannya ya kayak gini dulu gitu. Terus dari yang suami di PHK itu 19 tahun kerja itu nggak dapat pesangon sama sekali. Terakhir megang gaji itu alhamdulillah cuman 1,5 juta deh. Itu buat bayar rumah aja 1 juta lebih, itu kita baru cuman megang itu 200 apa 300 itu buat sebulan. Terus pas lebaran tahun lalu itu benar-benar nggak megang duit sama sekali, benar-benar nggak megang duit sama sekali. Dan dilalahnya juga nggak boleh pulang juga kan sama pemerintah kan. Terus lebaran ini alhamdulillah suami bisa ngasih saya, maksudnya beliin saya mukena, beliin anak-anak baju-baju juga gitu.
yang tadinya bener-bener buat kayak gitu itu udah dikesampingin dulu deh, yang penting kita buat bisa nyicil utang-utang aja dulu, amanah hutang gitu, meskipun masih belum bisa kita lunasin semuanya. Ya udah dari situ aja Kak, terus saya coba istiqomahin juga sedekah subuhnya, sama apa sih, kebetulan ada anak yatim sama janda yang maksudnya yang stroke di samping rumah itu, ya saya coba istiqomahin aja. Udah 1 tahun ini kurang lebih deh istiqomahin, yang saya punya, yang saya masak apa, kalau ada masakan atau ada cemilan ya saya istiqomahin. Kadang malah mendingan anak saya nggak dikasih jajan gitu, mendingan buat beliau-beliau aja dulu gitu. Kadang waktu itu pernah megang 200. Iya, waktu itu pernah megang 2000 bener-bener 2000 perak gitu Kak, 2000 perak. Terus saya sampai ngejual baju-baju anak saya yang enggak, yang udah kecil gitu, biar ada bisa nyambung buat setiap hari gitu. Tapi ya masya Allah bajunya memang belum laku, tapi ada yang malah datang ke rumah gitu, ngasih sembako, ngasih uang jajan ke anak juga, jadi anak bisa jajan gitu. Ya kayak gitu Kak, maksudnya karena saya juga bukan tipe orang yang tetap berprasangka baik aja sama Allah, nggak nyalahin Allah juga kok kayak gini banget, malah masya Allahnya saya bersyukur banget Allah kayak gini tuh. Ya memang waktunya kita lebih deket aja, Allah kangen sama curhatnya kita, biar kita juga mungkin lebih istiqomah lagi dalam segala hal, termasuk mungkin sholat fardunya, mungkin dosa-dosa saya juga masih banyak gitu. Kayak gitu aja saya anggapnya, semuanya ini ya bukan cobaan kalau buat saya, tapi nikmat yang Allah kasih ke saya sama keluarga saya. Sampai saat ini saya masih, maksudnya ya bersyukur aja, alhamdulillah aja. Sampai nggak percaya juga kalau bahkan suami bukan dikasih mobil, sebenarnya cuma dipinjemin gitu awalnya beliau gitu, terus langsung suruh ganti nama, apapun itu, mau beliau yang bos yang minjemin atau apapun itu, tapi saya udah alhamdulillah udah bersyukur aja. Di zaman yang sekarang yang lagi, maksudnya lagi ekonomi juga lagi kayak gini Kak gitu kan, yang baru kerja juga suami tempat baru juga baru 1,5 tahun gitu, langsung dikasih kepercayaan sama beliau yang masya Allah banget, itu udah bersyukur banget gitu. Ya kalau misalkan untuk amalan, ya amalan sholawat munjiat 11 kali habis sholat fardu, terus kayak sholat apa sih, kayak kayak apa sih, baca Al-Quran juga kalau pas habis subuh ya waqiah dulu, duha Ar-Rahman, maghrib Yasin, habis sholat isya apa mau tidur Al-Mulk, terus apa sih subuh ya Al-Waqiah lagi, habis sholat asar ya Al-Waqiah gitu aja Kak. Terus duha kalau untuk tahajud, witir, terus taubat, hajat itu kadang-kadang aja Kak, karena kadang kan masih punya anak kecil, terus anak saya tuh tipenya suka pada begadang, jadi kadang suka kebablasan sholat tahajudnya tuh Kak, jadi nggak konsisten gitu aja. Terus kayak untuk apa, sholawat nabinya habis sholat fardu kadang ya 100 kali. Kalau sholawat Jibril ya kadang sampai 5.000, kadang 10.000, kadang cuma 1.000 gitu aja Kak, yang saya coba bisa istiqomahin sampai sekarang. Selalu saya syukurin yang Allah kasih itu. Tapi memang benar gitu, memang keajaiban sholawat tuh yang masya Allah, yang bukan yang hal yang pengen gimana-gimana, maksudnya pengen yang enggak, tapi memang di waktu, ya Allah tuh ngasihnya di waktu yang tepat aja. Kadang bener nggak megang duit, tahu-tahu ada yang minta tolong gosokin lah, ada yang ngasih jajan anak-anak lah, ada yang transfer temen sekolah SMK dulu transfer gitu buat anak-anak jajan gitu. Ya bener-bener masya Allah aja, udah nggak bisa
nggak bisa apa ya, nggak bisa, kadang nggak di luar logika kita, tapi saya yakin kalkulator Allah itu jauh lebih baik gitu daripada kalkulator manusia. Manusia mungkin ini kayaknya nggak mungkin deh segini, ini kayaknya nggak bakalan cukup deh segini ya. Ternyata Allah cukupin sampai bisa berbulan-bulan, saya maksudnya setiap bulan nyicil utang itu. Buktinya maksudnya dari duit 200.000 atau 500.000 sebulan, ternyata Allah cukupin aja gitu. Nah, itu tadi videonya dari Ibu Devi, sangat panjang ya. Jadi aku cuma singkat aja ceritanya. Jadi suaminya itu sebelumnya sudah bekerja berpuluh tahun ya. Dan Masya Allah ini dapat pesangon teman-teman, Masya Allah. Itu juga ya alhamdulillah, kalau kita emang nggak dapat pesangon ya udah alhamdulillah aja. Nah, ketika suaminya sudah mulai bekerja dengan bos yang baru 1,5 tahun, ternyata Allah itu merencanakan sebuah hadiah yang kita tidak sangka-sangka, kita tidak terfikirkan dari Ibu Devi. Ibu Devi mendapatkan mobil dari bosnya tersebut, Masya Allah. Itu loh, itu adalah rencana Allah yang nggak kita tahu, teman-teman. Masya Allah. Di situ atas namanya suaminya, mobil yang dibeli atas nama suaminya dengan alasan si bos sudah punya pajak banyak, takutnya nanti pajaknya terlalu banyak. Yang kedua, STNK atau BPKB juga nama beliau. Masya Allah banget, itu rencana Allah. Kita nggak tahu ya, meskipun mobil itu dititipkan oleh sama beliau, tapi itu adalah sebuah jawaban doa dari Ibu Devi. Kita nggak tahu rencana Allah itu seperti apa. Itu indah banget loh. Itu salah satu doa yang dijabah Allah, diijabah sama Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, dan yang apa sih yang dikerjakan sama Ibu Devi ini aku tulis ya, karena kan videonya sangat panjang, jadi aku tulis apa aja poin-poinnya Ibu Devi itu mengerjakan apa aja. Nah, Ibu Devi itu selalu bersedekah di tetangganya, teman-teman. 1 tahun istiqomah berbagi makanan untuk tetangga, tetangga yang janda, tetangga yang punya sakit stroke. Nah, beliau itu sering banget mengantar makan kepada beliau. Ibu Devi itu termasuk salah satu suka bersedekah ya, teman-teman. Nah, sedekah itu nggak harus dengan uang, sedekah bisa dengan makanan, entah makan terhadap tetangga, orang, atau mungkin makanan terhadap kucing, semua itu termasuk bentuk sedekah. Nah, yang kedua itu Bu Devi selalu berprasangka baik sama Allah, Masya Allah. Nah, aman-aman apa aja yang dibaca Ibu Devi, yaitu sholat munjiah 11 kali habis sholat fardu, teman-teman. Jadi setiap mungkin sholat subuh, duhur, asar, maghrib, setiap beliau sholat baca 11 kali sholawat. Nah, yang kedua itu baca Al-Quran, Waqiah, Duha, Ar-Rahman, Yasin, Masya Allah. Dan beliau itu bercerita juga kalau sholat malam itu beliau kadang sholat, kadang enggak ya, karena mungkin dari cerita beliau itu anaknya kan 2 ya, tidurnya malam-malam. Nah, di situ beliau jadi apa ya, kayak tidak bisa untuk melakukan ibadah malam. Tapi kan kita namanya kita sudah istiqomah berusaha, yakin Allah itu Allah itu pasti tahu kok. Tahu mana kita tuh sudah beriman sama Allah, Allah tahu. Insya Allah nanti kedepannya Ibu Devi juga melakukan ibadah-ibadah hajat atau sunah-sunah lainnya. Yang ketiga, Ibu Devi itu membaca sholawat Nabi 100 kali, sholawat Jibril 5.000 kali istiqomah, Masya Allah. Itu tadi tips-tips dari Ibu Devi. Mungkin dengan adanya testimoni dari Ibu Devi, bacaan apa yang dibaca Ibu Devi, teman-teman jadi semakin lagi semangatnya, karena setiap orang itu ibadahnya berbeda-beda, teman-teman. Seperti halnya saya ibadahnya juga dalam arti membaca sholawatnya beda-beda, apa aja yang aku baca, zikir-zikir apa aja yang aku baca itu berbeda-beda. Kalau kita kalkulator manusia itu sangat kecil, tapi kalau kita mengikuti kalkulator Allah, kita nggak ada yang tahu. Kalkulator Allah itu sangat luar biasa, Masya Allah. Aja ya teman-teman video dari aku, karena durasi Ibu Devi juga sudah panjang. Semoga teman-teman terinspirasi. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe video ini. Bisa semakin semangat dengan adanya teman-teman yang mendukung aku untuk membuat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.